dan guru penguji uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Ahmad Akbar, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan 2024 Angkatan 2, jurusan Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2432121010 pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom pada kelas 10 jurusan pemasaran dengan materi biografi tokoh ulama Indonesia atau Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Video ini saya buat. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik semua. Untuk hari ini kira-kira apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Coba saya cek, Mbak Ita apakah berangkat? Berangkat. Yang berikutnya saya cek lagi, coba Mbak Safan? Ada. Berikutnya Mas Adnan, mana Mas Adnan? Hadir. Yang selanjutnya yaitu Mbak Tirta, mana? Hadir. Oh, ternyata banyak yang berangkat. Baiklah, untuk selanjutnya
marilah kita memulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Untuk selanjutnya mohon Mas Adnan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mas. Oke teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Oke, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara ini, maka selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk berikutnya, silakan kalian berdiri semua. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru akan melakukan persepsi ya untuk hari ini terkait untuk pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Saya mau tanya sebelumnya, apakah ada ingat pembelajaran yang kemarin? Apakah ada yang ingat? Tidak ya. Kalau tidak ada yang ingat, mereview pembelajaran yang sebelumnya, yaitu terkait mengenai kisah-kisah dari Wali Songo. Nah, kisah Wali Songo kemarin yang sudah Pak Guru sampaikan, yaitu mengenai masalah beberapa dari kelebihan yang dimiliki oleh Wali Songo itu sendiri. Yang selanjutnya terkait dengan pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan kepada kalian semua. Ada berapakah jumlah dari Wali Songo di Indonesia ini? Ada yang tahu tunjuk jari? Ya, berapa Mas? 9, Pak. Bagus, ada 9 pertanyaan maupun jawaban yang benar. Untuk yang berikutnya, yaitu apakah dakwah dari Wali Songo itu semuanya ada di Pulau Jawa? Tunjuk jari silakan. Ya. Bagus. Jadi yang harus kita pahami bersama bahwa Wali Songo itu merupakan para wali atau ulama terdahulu yang menyebarkan Islam khusus di tanah Jawa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terkait untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, yang harus kalian perhatikan bersama bahwasanya tujuan dari pembelajaran kita di hari ini ialah poinnya. Yang pertama, kalian nanti mampu memahami terhadap biografi dari kisah-kisah Wali Songo. Di antaranya yaitu Sunan Bonang, ya, Sunan Gresik maupun Sunan Ampel. Yang berikutnya ya, kita nanti akan melakukan yang namanya project ataupun pembuatan dari biodata dari kisah Wali Songo. Siapa saja? Dimulai dari Sunan Ampel, Sunan Bonang maupun Sunan yang tadi siapa? Sunan Gresik. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran inti kita pada kali ini, nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video, ya, menayangkan sebuah video untuk pembelajaran agar kalian lebih mudah memahami di dalam biografi Wali Songo itu sendiri. Sampai sini paham? Baik, saya tayangkan.
bagi yang belum, dan jangan lupa untuk berkomentar nanti setelah selesai menonton video ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau nama lengkapnya adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, biasa disebut kakek bantal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Dan juga karena beliau kalau mengajar itu kitabnya ditaruh di atas bantal, yang jadi disebut kakek bantal. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sekarang negara-negara pecahan Soviet ya, seperti Uzbekistan dan sekitarnya. Pada paruh pertama abad ke-14, ayahnya Maulana Jumadil Kubro, keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan putri Raja Campa, Dewi Chandrabulan, dan memiliki dua orang putra, yaitu Raden Rahmat dan Said Ali Murtado. Raden Rahmat ini beliau nanti menjadi sunan juga, jadi wali Sunda, bernama Sunan Ampel ya. Cara berdakwah, dia mengajarkan bercocok tanam, berdagang, dan mendirikan pesantren di Gresik. Beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal 1889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jadi beliau ini berdakwahnya secara gerakan ekonomi ya. Oke, selanjutnya Ampel, beliau lahir di Campa, Aceh pada tahun 1410 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau menikah dengan Ki Ageng Manila atau Dewi Condrawati dan memiliki dua orang putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cara berdakwah, beliau mengajarkan aspek akidah molimo, artinya moh limo ya, tidak mau lima hal. Pertama, moh main, tidak mau berjudi; moh ngombe, tidak minum minuman keras; moh maling, tidak mau mencuri; moh madat, tidak minum obat terlarang; moh madon, tidak mau main wanita atau berzina. Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren yaitu di Ampel Benta, dan beliau wafat tahun 1491 Masehi di Ampel, Surabaya. Selanjutnya Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi. Ibu beliau bernama Ki Ageng Manila. Cara berdakwahnya, beliau berdakwah melalui pendekatan masyarakat, yaitu dengan kebudayaan setempat. Beliau juga mendirikan pesantren Watu Layar. Nama Sunan Bonang diambil dari nama alat musik, yaitu gending bonang. Gending bonang ini merupakan alat musik sakti. Jadi jika ada orang jahat saat mendengar suara gending bonang, maka orang tersebut tidak jadi berbuat jahat. Beliau juga dalam beberapa referensi disebutkan memiliki beberapa karya musik ya, yaitu antara lain lagu Tombowati ya. Itu juga ada yang mengatakan bahwa dibuat oleh Sunan Bonang. Jadi beliau salah seorang musisi juga ya, pecinta budaya kesenian. Baik, untuk selanjutnya, sebelum saya akan menyampaikan terkait video pemaparan mengenai masalah Wali Songo, ya, saya mau tanya kepada kalian semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Mbak? Apakah para wali memiliki karomah? Bagus pertanyaannya. Jadi yang harus kalian pahami bersama, manusia itu tidak dibekali dengan yang namanya mukjizat seperti Nabi dan Rasul. Akan tetapi ada dari kalangan manusia itu yang menjadi seorang wali, yang dalam hal ini memperoleh yang namanya sebuah karomah. Apa tuh yang dinamakan dengan karomah itu? Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya yang dicintai. Demi apa? Agar strategi dakwah yang dilakukan oleh wali pada saat itu mampu tercurahkan oleh beberapa orang di dalam penyebaran Islam itu. Sampai sini paham? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan video pembelajaran yang tadi Pak Guru putarkan kepada kalian. Poinnya yang pertama mengenai masalah geografi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ya, jadi Sunan Gresik itu memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Ya, beliau juga mendapatkan julukan sebagai
sunan bantal ya dan lain sebagainya. Lahir di Samarkand ya. Samarkand itu mana Pak? Samarkand itu Asia Tengah, yaitu pada abad ke-14 Masehi. Terus ayah beliau itu bernama Maulana Jumadil Kubro ya, keturunan langsung dari salah satu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu dari Khalifahur Rasyidin. Yang berikutnya beliau menikah dengan putri Raja Campa ya, yang bernama Dewi Chandra Wulan dan memiliki 2 orang putra yang akhirnya nanti menjadi wali juga. Siapa mereka? Raden Rahmat dan Said Ali Mustadha. Ada yang tahu Raden Rahmat itu kira-kira siapa? Jadi Raden Rahmat itu merupakan nama dari Sunan Ampel. Terus yang berikutnya cara berdakwah beliau dalam menyampaikan ajaran Islam, bahwa beliau mengajarkan cara bercocok tanam yang benar, berdagang, serta mendirikan sebuah pesantren di dalam menjadikan strategi Islam pada saat itu untuk menyebar ke tanah Jawa. Dan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 8 April 1419 Masehi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai biografi dari Sunan Ampel ya. Jadi Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir di Campa. Campa itu mana Pak? Wilayah Aceh pada tahun 1410 Masehi. Dan beliau memiliki ayah yang bernama Maulana Malik Ibrahim yang tadi saya sampaikan tadi bahwa beliau itu merupakan Sunan Gresik. Menikah dengan Ageng Manila ya, dan memiliki 2 orang putra yang nantinya akan menjadi seorang sunan juga. Siapa beliau? Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Terus cara berdakwah beliau yaitu mengajarkan aspek akidah ataupun keyakinan molimo. Apakah yang dinamakan dengan molimo itu? Jadi yang harus kalian pahami, molimo itu bisa diartikan mau main, tidak mau berjudi, tidak mau main judi online seperti itu ya. Mau ngombe, tidak mau minum khamr, tidak mau minum minuman keras. Terus yang berikutnya mau maling, tidak mau mencuri. Dan yang berikutnya mau madah, tidak minum obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir mau madon, tidak mau berzina, tidak mau memainkan hati perasaan dari seorang wanita. Sunan Ampel juga mendirikan sebuah pesantren yang bernama Ampel Denta, sebuah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang terakhir beliau wafat pada tahun 1491 Masehi di Desa Ampel, Surabaya. Baik, untuk yang terakhir yaitu Raden Magdum Ibrahim ataupun Sunan Bonang ya. Jadi nama asli dari Kanjeng Sunan Bonang itu bernama Raden Magdum Ibrahim, yang mana beliau itu lahir di kota Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Ibunya sendiri itu bernama siapa tadi? Nyi Ageng Manila. Terus yang berikutnya, cara berdakwah beliau itu melalui pendekatan terhadap masyarakat di dalam pendekatan kebudayaan. Maksudnya gimana Pak? Ketika beliau itu berdakwah, itu selalu menjadikan ajaran Islam itu melekat pada budaya atau kebiasaan adat orang yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Nah itu cara dari dakwah beliau. Terus Sunan Bonang itu sebenarnya nama Bonang itu diambil dari sebuah alat musik yang bernama gending bonang. Ada sebuah cerita masyarakat bahwasanya gending bonang ini alat yang sifatnya itu bisa mendatangkan keberuntungan ataupun keberkahan. Karena apa? Setiap orang yang mendengarkan yang namanya gending bonang
meskipun memiliki watak jahat bisa menjadi baik. Ini cerita masyarakat pada saat itu. Lalu yang berikutnya, beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Jawa Timur. Baik, untuk yang selanjutnya nanti Pak Guru akan membuat yang namanya kelompok. Ya, pada dasarnya kelompoknya itu nanti Pak Guru akan membuat sebanyak kurang lebih 3 kelompok yang nanti terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Sampai sini paham? Baik, untuk selanjutnya silahkan membuat kelompok sendiri. Pada bagian sana 1, bagian sini 1, bagian sini 1, dan nanti menjadi sebanyak 3 kelompok. Silahkan yuk. Karena Pak Guru sekarang sudah membuat kelompok, dengarkan untuk instruksi dari saya. Kalian disuruh ngapain harus mendengarkan instruksi dari Pak Guru. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, tugas ataupun instruksi dari saya. Lihat di sini sudah ada sebuah peralatan, ya. Peralatannya itu terkait dengan ada LKPD-nya, ada peralatan yang lain yang terkait untuk pembuatan proyek pada hari ini. Nanti setiap kelompok silahkan peralatan yang di sini diambil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan untuk selanjutnya silahkan mengerjakan. Ya, instruksinya apa? Kalian membuat biodata dari Wali Songo. Ya, nanti untuk yang kelompok 1 menjelaskan biodata terkait mengenai Sunan Ampel. Yang kelompok 2 mengenai Sunan Bonang. Yang ketiga yaitu mengenai Sunan Gresik. Disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Terima kasih. Silakan kalian mempresentasikan ya dari hasil karya ataupun proyek yang telah kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk yang berikutnya sebagai langkah ataupun tindak lanjut yang harus kalian lakukan bersama, tolong untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan dari hasil karya yang kalian kerjakan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang biografi Sunan Ampel. Nama Raden Rahmat, lahir di Campa, Aceh
pada 1410 Masehi, ayah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik menikah dengan Nyi Ageng Manila dan memiliki seorang putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cara berdakwah mengajarkan aspek akidah Moh 5, yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak minum miras, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak minum obat terlarang, dan yang terakhir moh madon, tidak main wanita. Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren, yaitu Ampel Denta, wafat pada 1490 Masehi di Ampel, Surabaya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil karya kami. Sunan Gresik, nama lengkap Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, atau bisa disebut kakek Bantal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh pertama pada abad ke-14. Ayah Maulana Jumatil Kubro atau keturunan dari Hasan bin Ali bin Thabit. Menikah dengan 3 istri, yaitu 1. Siti Fatimah. Sunan Gresik memiliki 2 anak, yaitu Maulana Mufarrah dan Syarifah Sarah. 2. Siti Maryam. Sunan Gresik memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Dari pernikahannya yang ketiga, yaitu Wan Jamilah. Sunan Gresik memiliki 2 anak, yaitu Apes dan Yusuf. Cara berdakwah dengan bergaul dengan masyarakat, mempelajari adat istiadat, berdagang, dan mendirikan masjid dan pesantren. Wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang namanya adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau adalah anak dari Raden Ahmad, yaitu Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Ibu beliau sendiri bernama Nyi Ageng Manila. Cara berdakwah beliau yaitu dengan melalui pendekatan masyarakat, yaitu dengan kebudayaan setempat. Beliau juga mendirikan pesantren Watu Layar. Nama Sunan Bonang sendiri diambil dari alat musik, yaitu gendeng bonang. Beliau Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi di Jawa Timur. Mungkin itu presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menilai terhadap hasil karya kalian, ya. Untuk yang kelompok 1, menurut hemat Pak Guru ataupun saran dari Pak Guru, bahwasanya akan lebih cantik apabila backgroundnya ini diberi yang namanya warna, ya. Karena dengan background yang seperti ini itu seolah-olah tidak menampilkan dari biografi yang ada. Biografi itu meskipun seperti ini harus ada yang namanya warna agar lebih indah dan mudah dipahami. Sampai sini paham? Nah, untuk yang kelompok 2 ini menurut saya alangkah baiknya jika tulisannya itu agak diperbesar. Tujuannya apa? Agar teman-teman kalian itu juga bisa membaca. Sebab apabila tulisannya terlalu kecil, ditakutkan teman-teman kalian yang ada di belakang itu sulit untuk membaca. Untuk yang lain saya kira sudah bagus sesuai dengan biografi dari Sunan Gresik. Baik, terakhir untuk penilaian yang kelompok 3, ya. Menurut Pak Guru, ya, untuk yang kelompok 3 ini harusnya untuk ukurannya lebih besar, ya.
tidak kecil seperti ini. Ini buat evaluasi saja. Untuk yang selanjutnya, alangkah baiknya diberi warna, ya, karena lewat pewarnaan yang dominan akan mempercantik yang namanya sebuah biografi. Terus yang selanjutnya juga yang menjadi evaluasi yang berikutnya yaitu pada penulisan. Alangkah baiknya jika penulisannya itu digunakan alat tulis yang memadai seperti spidol tebal, ya, ataupun krayon kuras dan lain sebagainya. Agar apa? Agar terlihat lebih nampak dan lebih indah. Baik, untuk merefleksikan dari hasil karya yang kalian lakukan, ya, baik itu kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok ketiga, maka silahkan kalian menuangkan kesan kalian, ya, momentum kalian yang kira-kira bisa kalian sampaikan pada teman-teman kalian. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Tunjuk jari. Ya, Mas Adnan. Kalau menurut saya pembelajaran project ini cukup menyenangkan dan sangat mudah dipahami, Pak. Ya, memang seperti itu. Ada yang lain silakan selain Mas Adnan. Ya, Mbak Safa. Menurut saya pembelajaran project dari kali ini menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ya, seperti itu. Jadi gini, lewat pembelajaran model yang kita lakukan ini bernama project based learning. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang menggunakan metode yang inovasi, kreatif serta menyenangkan di dalam melakukan pembuatan sebuah proyek ataupun karya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan memberikan tes formatif, ya, untuk hari ini sebagai bahan tindak lanjut dari pembuatan hasil karya kalian. Silakan kalian, ya, buka HP kalian. Setelah dibuka, link yang saya kirim lewat grup silakan dikerjakan. Saya memberikan waktu kurang lebih 30 menit ke depannya. Silakan dikerjakan. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita yang akan datang akan melanjutkan dari kisah biografi Wali Songo, yaitu yang pertama yaitu Sunan Kalijogo, yang kedua yaitu Sunan Derajat, dan yang terakhir yaitu Sunan Giri yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya silakan Mas Adnan untuk memimpin, ya, doa pada pembelajaran akhir penutup di hari ini. Silakan Mas Adnan. Baiklah teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, karena proses pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri bersama-sama. Mohon maaf kata apabila Bapak memiliki kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.